Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina dari kelompok 8. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai taktik komunikasi interpersonal, media organisasi, dan media berita. Taktik adalah yang terlihat elemen dari rencana hubungan masyarakat atau komunikasi pemasaran. Komunikasi terintegrasi menciptakan program yang komprehensif dan kohesif yang bertujuan untuk mengimplementasikan sebaik mungkin campuran alat komunikasi. Sedangkan taktik komunikasi adalah elemen yang terlihat dari rencana strategis. Hal inilah yang orang-orang lihat dan lakukan. Contohnya itu ada situs web dan rilis berita, tur dan papan iklan, blog dan acara khusus, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada menu taktik yang dapat diuraikan dalam fase ini. Yang pertama adalah peluang komunikasi interpersonal yang melibatkan pidato dan acara khusus. Kemudian, Anda melihat ke media organisasi termasuk alat konvensional seperti buletin dan situs web, serta media sosial seperti Twitter dan Facebook. Hal ini adalah kategori media yang dimiliki. Menu berikutnya adalah sepiring penuh taktik yang melibatkan sisi jurnalistik media berita, baik media tradisional maupun media digital yang lebih baru. Ini disebut media yang diterima. Dan akhirnya Anda mempertimbangkan taktik yang terkait dengan iklan dan promosi, kategori media berbayar. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Nisha. Saya akan menjelaskan taktik komunikasi konvensional. Apa itu taktik komunikasi konvensional? Taktik komunikasi konvensional itu didasarkan dari beberapa faktor, yaitu yang pertama ada kontrol organisasi. Kontrol organisasi adalah salah satu kategori media yang didasarkan pada kemampuan organisasi untuk mengontrol konten, waktu, pengemasan, dan akses audiens terhadap pesannya. Yang kedua, yaitu link organisasi, kategori media yang menggambarkan hubungan media dengan organisasi, khususnya apakah media ini internal organisasi atau eksternal organisasi. Media internal ada di dalam organisasi dan dengan demikian sejajar dengan definisi sebelumnya tentang media yang dapat dikendalikan, kecuali iklan. Sedangkan media eksternal adalah media yang terdapat dari luar organisasi, dapat dikendalikan seperti media iklan atau tidak terkendali seperti media berita. Contoh spesifik yang termasuk yaitu papan reklame, surat kabar, dan siaran berita televisi. Kemudian yang ketiga ada kategori audiensi. Kategori lain yang ditentukan oleh ukuran dan luasnya audiens yang dituju. Media massa adalah media yang dapat diakses oleh kebanyakan orang. Kemudian ada jenis audiensi. Media juga dapat dikategorikan berdasarkan jenis audiensnya. Lalu ada interaksi audiens. Beberapa media dapat digambarkan sebagai penghubung atau kendaraan komunikasi satu arah, sementara yang lainnya itu adalah dua arah. Media satu arah memungkinkan organisasi untuk menyampaikan pesan terhadap audiens tanpa feedback yang signifikan. Contoh taktik komunikasi satu arah adalah brosur, iklan televisi, pidato, dan rilis berita. Di sisi lain, media interaktif memiliki kemampuan dua arah. Contohnya yaitu seperti sosial media, blog, sesi tanya jawab, telekonferensi, dan konferensi pers tatap muka. Selanjutnya ada kepemilikan media, kategorisasi lain yang ditentukan oleh audiens terutama dalam hal ketersediaan dan akses adalah publik versus media non-publik. Media penghubung atau kendaraan komunikasi satu arah, sementara yang lainnya itu adalah dua arah. Media satu arah memungkinkan organisasi untuk menyampaikan pesan terhadap audiens tanpa feedback yang signifikan. Contoh taktik komunikasi satu arah adalah brosur, iklan televisi, pidato, dan rilis berita. Di sisi lain, media interaktif
interaktif memiliki kemampuan dua arah. Contohnya yaitu seperti sosial media, blog, sesi tanya jawab, telekonferensi, dan konferensi pers tatap muka. Selanjutnya ada kepemilikan media, kategorisasi lain yang ditentukan oleh audiens terutama dalam hal ketersediaan dan akses adalah publik versus media non-publik. Media publik umumnya dapat diakses oleh semua orang. Contohnya yaitu adalah surat kabar lokal dan stasiun radio, televisi komersial dan publik. Sedangkan media non-publik lebih dibatasi cakupannya dan ketersediaannya. Mereka sering memilih untuk membatasi akses dan sirkulasi ke audiens yang diambil dari pekerjaan tertentu, profesi, atau asosiasi. Dan yang terakhir ada orientasi media. Kategori terakhir ini berfokus pada media baru yang melalui organisasinya perlu menghasilkan cakupan kegiatan dan masalah mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi taktik. Perencanaan strategi humas melihat berbagai media dan komunikasi taktik dalam komplementasinya. Taktik komunikasi itu sendiri terbagi menjadi dalam 4 kategori. Yang pertama, komunikasi antar pribadi menawarkan kesempatan tatap muka untuk pribadi, keterlibatan, dan interaksi. Yang kedua, media organisasi dan sosial, media milik, diterbitkan atau diproduksi oleh organisasi yang mengontrol isi pesan serta waktu, pengemasan, distribusi, dan akses audiens. Yang ketiga, media baru, earned media, memberikan peluang bagi penyajian yang kredibel tentang pesan organisasi kepada halayak luas melalui organisasi jurnalistik. Yang keempat, media iklan dan promosi, media berbayar, adalah media yang dikendalikan baik internal atau eksternal organisasi yang juga dapat menawarkan akses kepada halayak yang besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang taktik komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterlibatan pribadi. Keterlibatan pribadi itu ada dua, yaitu keterlibatan situs organisasi, contohnya seperti tur pabrik, open house, test drive, keanggotaan uji coba, gratis kelas, dan lain-lain. Dan yang kedua, yaitu ada keterlibatan audiens di lapangan atau lokasi, yaitu contohnya seperti pencarian dari pintu ke pintu atau demonstrasi di rumah. Yang kedua, ada pertukaran informasi, terdiri dari pertemuan pendidikan, seperti konferensi dewan, pertemuan konferensi, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, ada pameran produk. Ketiga, ada rapat, seperti rapat pemegang saham tahunan, pertukaran lobby, dan lain-lain. Lalu ada demonstrasi publik, seperti rapat umum, pawai, piket, atau boikot. Selanjutnya ada pidato, seperti orasi, ceramah, kuliah tamu, keynote speech, khotbah, dan lain-lain. Lalu ada acara khusus, yaitu terdiri dari acara sipil seperti pameran, karnaval, sirkus, parade, atau armada. Yang kedua ada acara olahraga seperti turnamen, maraton, dan lain-lain. Yang ketiga ada kontes seperti pameran sains, spelling bee, kontes kecantikan, kontes bakat, dance, atau yang lainnya. Ada juga acara liburan. Kemudian ada acara yang berorientasi kemajuan seperti peluncuran profesi, iring-iringan, upacara peletakan batu pertama, atau yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang taktik media organisasi. Media ini umumnya dikontrol dan bersifat internal. Media organisasi digunakan ketika publik terlalu luas untuk berinteraksi secara personal dan ketika ingin mengontrol konten pesan organisasi. Taktik media organisasi terdiri dari general publication, yaitu yang di dalamnya terdapat berbagai macam material yang diterbitkan maupun dicetak oleh organisasi. Distribusinya umumnya juga dipegang oleh organisasi.
Contoh dari general publication yaitu yang pertama ada reprints, adalah artikel yang sebelumnya diterbitkan di surat kabar, majalah atau koran. Dengan mengeluarkan reprints, organisasi dapat memperluas jangkauan dan dampak dari publikasi asli, terutama dengan memberikannya kepada publik organisasi. Yang perlu diingat, pastikan untuk mendapatkan izin dari penerbit asli sebelum menyebarkan reprints artikel atau foto ke grup yang luas untuk tujuan promosi. Karena hal ini memungkinkan melibatkan adanya biaya dan izin yang diberikan umumnya hanya untuk penggunaan satu kali. Yang kedua, ada progress report. Adalah laporan yang berfokus pada pengembangan berkelanjutan dari suatu organisasi, terutama aktivitasnya pada beberapa tahun terakhir. Banyak laporan tahunan yang dibuat tidak hanya dirancang untuk memperoleh kebutuhan informasi, tetapi juga untuk menegaskan betapa loyalnya investor kepada perusahaan. Selain itu juga dapat untuk menarik investor baru dan meningkatkan reputasi perusahaan dengan analisis keuangan dan media keuangan. Kemudian ada user kits. Biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang menggunakan produk atau layanan. User kit sering menyertakan latar belakang dan bagaimana informasi serta ide-ide implementasi. Misalnya, guru yang menyediakan informasi dan bahan yang dapat digunakan di kelas. Hal ini termasuk contoh rencana pembelajaran, suatu kegiatan untuk siswa, dan lain-lain. Untuk menghasilkan apa yang diharapkan, PR akan sering bekerja sama dengan guru untuk menghasilkan sebuah informasi sehingga informasi yang disampaikan dapat berguna bagi publik yang dituju. Ya, kali ini saya akan membahas tentang direct email. Yang pertama itu ada memos. Memorandum atau memo adalah pesan tertulis singkat yang ditujukan kepada individu atau kelompok. Memo umumnya adalah pesan internal. Yang kedua ada letter. Letter atau surat langsung yang paling umum digunakan adalah surat bisnis. Ada pula surat banding, adalah potongan surat langsung yang dikirim ke donor potensial oleh organisasi nirlaba terlibat dalam kampanye penggalangan dana. Surat pemasaran adalah potongan surat langsung yang dikirim oleh bisnis untuk tujuan iklan. Yang ketiga ada invitation. Organisasi yang mensponsori acara baik publik maupun swasta sering mengirim formal dipersonalisasi undangan kepada calon peserta. Katalog adalah buku atau brosur yang ditujukan untuk publik konsumen, umumnya dengan inventarisasi item yang tersedia untuk dibeli. Meskipun organisasi nirlaba dapat menggunakan pendekatan katalog untuk daftar layanan atau program yang tersedia. Selanjutnya ada miscellaneous print media. Poster adalah materi visual cukup bagus untuk dipamerkan. Perusahaan lalu menggunakan Windows Display untuk memperlihatkan produk atau layanan mereka. Yang kedua ada audio visual media. Teknologi modem menjadi pilihan baru sebagai sebuah taktik yang dapat digunakan PR atau marketing communication. Kategori ini memiliki aspek audio media, video media, dan computer based media. Selanjutnya ada media berita. Media berita adalah kendaraan komunikasi yang ada terutama untuk menyajikan berita yang layak informasi kepada berbagai khalayak. Media cetak seperti koran dan majalah, baik dalam gaya cetak tradisional atau dalam bentuk digital. Ada juga blog berita, media penyiaran, termasuk radio dan televisi. Taktik berita interaktif termasuk wawancara dan konferensi. Selanjutnya ada taktik media organisasi. Publikasi itu terbagi sebagai publikasi serial atau buletin, organ rumah atau buletin. Terus selanjutnya ada publikasi yang berdiri sendiri seperti brosur, map, pamflet, buklet, traktat atau edaran. Selanjutnya ada cetak ulang seperti rilis berita internal. Selanjutnya ada laporan kemajuan atau laporan tahunan, laporan triwulan. Ada juga surat langsung seperti memo, surat seperti surat banding, surat pemasaran atau kartu pos,
lalu ada undangan dan katalog. Nah, yang ketiga ada media elektronik, yaitu terdapat audio yang di dalamnya ada telepon, dial a message, informasi yang direkam, demo tape, CD demo, dan siniar. Yang kedua ada video, di dalamnya terdapat video non-broadcast, video perusahaan, video internal, konferensi video, telekonferensi, dan tayangan slide. Dan yang terakhir ada penerbitan elektronik. Nah, yang keempat ada media sosial. Di dalamnya terdapat blog, microlab atau Twitter, kolaborasi atau wiki, jaringan sosial yaitu Facebook, LinkedIn, dan Google. Dan ada juga berbagai media seperti YouTube, Flickr, Vimeo, SlideShare, dan juga ulasan pelanggan. Nah, yang kelima ada media digital, yaitu terdapat surat, situs web, dan juga telepon seluler. Selanjutnya, hubungan masyarakat dan media yang diperoleh. Orang-orang humas membutuhkan jurnalis dan programmer atau pemrogram informasi yang dapat menyediakan kendaraan untuk menyajikan pesan organisasi. Yang kedua, wartawan membutuhkan praktisi hubungan masyarakat untuk membantu mereka mengidentifikasi berita yang layak ditayangkan atau diberitakan dan melaporkan mereka. Selanjutnya ada taktik media berita, yaitu ada subsidi berita langsung, subsidi berita tidak langsung, subsidi opini, dan keterlibatan media interaktif. Nah, ada juga fungsi media relation. Yang pertama, menaikkan citra perusahaan, menolong perusahaan keluar dari isu negatif, menaikkan hubungan dari berbagai publik, menaikkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang terakhir, ada menciptakan image positif suatu perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya, upaya apa saja sih yang dapat membangun hubungannya? Yang pertama ada media release. Cara ini kerap kita dengar sebagai press release. Yang dimaksud dengan press release merupakan teks berita yang dihasilkan oleh praktisi PR mengenai isu atau pengenalan produk dan sosialisasi kebijakan kepada wartawan dengan harapan akan dimuat dalam media massa. Nah, yang kedua ada konferensi pers. Nah, cara ini kerap kali kita dengarkan, terutama dalam dunia media elektronik yaitu TV. Bagi seorang PR, konferensi pers sangat efektif untuk isu yang terjadi dalam organisasi tersebut, teman-teman. Gitu saja materi tentang kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.